Selamat siang. Siang, Pak. Apa kabarnya? Saya sehat, saya semangat, hebat semua. Senang? Maju bersama, hebat semua. Berdiri. Beri salam kepada Pak Guru. Baik, yang pertama saya akan memperkenalkan diri dulu kepada kita semua. Saat ini nama Franciscus. Saya adalah mahasiswa PPG angkatan kedua tahun 2025. Tempat tugas SMA Negeri 1 Setengah Sebulan. Materi yang akan saya ajarkan pada kita hari ini yaitu hubungan gereja dan dunia. Ini bahwa saya sudah sah menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Semarang. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya minta kita untuk berdiri dulu, kita berdoa. Kepada yang berdoa, silakan untuk berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar kami. Engkau berkatilah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya pembelajaran kami pada hari ini. Tuhan, hanya ini doa anak-Mu. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita nyanyikan, kita akan bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. Oke. Ya, sampai tepuk tangan.
Tapi benar. Ketinggalan katanya Pak. Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita kembali bertemu, yaitu pada pertemuan berikutnya, yaitu berbicara tentang gereja dan dunia. Di sini adalah gambar dari gereja. Nah, ini gereja ini ada di Pontianak. Gereja di Pontianak, yaitu gereja MFAPD Maria Ratu Pencinta Damai. Jadi kamu pernah pergi ke sana? Pernah, jadi foto. Ya, lihat fotonya ya. Oke, baik. Baik, kita dari situ pengertian dunia dalam perspektif gereja. Kita sudah mungkin mengetahui makna dari atau arti dari dunia. Dunia adalah di mana tempat tinggalnya makhluk hidup. Karena di dunialah di mana gereja maupun sesuai itu adalah biji yang paling sangat kecil di antara semua biji. Tetapi kira ada batu, di situ ada binatang yang berbisa. Tetapi saudara, kalau kita bisa menggunakan alat penerang, maka kita mengetahui, oh di situ ada batu, oh di sini ada barang yang tajam, oh di situ ada binatang berbisa, maka kita bisa melewatinya. Disitulah juga, maka gereja itu dijadikan terang, supaya setiap orang yang mengikuti terang, mereka tidak akan tersesat, mereka tidak akan tersesat. Maka gereja adalah tempat terang bagi keselamatan kita. Lalu yang kedua adalah garam. Gereja itu adalah garam. Yang dulunya kita tidak mempunyai rasa, maka dalam gereja kita mempunyai rasa. Dulunya kita cuek dengan kehidupan ini. Setelah kita mengenal gereja, mengenal Yesus, kita menjadi orang yang memperhatikan. Dulu kita tidak mau bisa peduli dengan orang lain. Setelah kita mengenal gereja, kita peduli. Dulu kita menjadi suami yang pemarah, emosional, dipegang sedikit mukul, ninju, caci maki dengan orang. Dengan kita di gereja ada pengampun. Bagaimana kita hidup di tengah masyarakat? Kita berkomunikasi baik dengan sesama kita. Itulah dia terang dan garam bagi sesama manusia. Lain di pemimpin berikutnya. Sore ini lagi kita menanti. Mudah-mudahan yang kedua bisa selesai. Kita bangga, kita punya pemimpin yang bukan dipilih langsung oleh manusia, tetapi pilihan Allah. Dan dalam gereja saat ini tidak lagi disebutkan paus, tapi hanya disebutkan Rus dan Pastor Paus. Karena apa? Pausnya sudah meninggal, belum terpilih. Maka gereja Katolik mengatakan dalam perayaan misa maupun ibadah sakda, sebutan paus dikosongkan sementara waktu. Tujuannya apa? Gereja hadir membuka dialog, komunikasi. Ya kita tahu saat ini manusia kan egois, cemburu, marah, banyak terjadi pertikaian. Maka gereja membuka dialog dengan dunia untuk menyebarkan nilai-nilai Injil, menyebarkan cinta kasih, persaudaraan. Yesus itu adalah cinta kasih dan persaudaraan. Dia hadir memberikan kasih kepada setiap orang. Luar biasa. Maka ini pun juga dituntut kepada kita, memberikan kasih kepada sesama. Maka di dalam gereja Katolik ada namanya sakramen Ekaris. Sakramen Ekaris adalah sakramen perayaan iman.
bagaimana kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Itu. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kita menerima. Pasti yang telah dikonsentrasi menjadi Tuhan. Maka tidak sembarangan, harus ada pengakuan matang dan nyaman dipandang secara dunia. Tetapi hal itu ditinggalkannya. Kemarin setelah diselidiki, kekayaan Paus Fransiskus itu hanya uangnya yang ada itu 1.900.000 saja. Yang dirugikan siapa? Manusia. Yang namanya saling membunuh adalah merugikan karena telah membunuh bayi Allah itu sendiri. Dan kedua, saat ini banyak terjadi isu yang sangat tidak masuk akal di tempat kita. Kemarin itu kita temukan kurang lebih 2 minggu yang lalu, kita tidak siap berikan pada mereka yang menantikan anak saat ini. Banyak mereka yang berkeluarga belum mendapatkan seturut mereka. Nah, kebetulan berikan lagu. Ini adalah bukti gereja mencintai manusia sama manusia. Dan gereja juga sangat menghormati keadilan. Maka dalam gereja Katolik ada lagi akper Dharma Insan, itu juga milik Katolik. Ada juga universitas yang ada di Bengkayang, lalu Universitas IPO yang ada di Ngabak, itu adalah bukti gereja. Gereja membuat hal itu. Dan teknologi yang sesuai dengan seimbang. Dunia juga harus kita laksanakan kehidupan kita. Di gereja juga jangan pernah ditiada. Ini adalah bukti apa? Gereja perhatian kepada dunia. Supaya di sana juga mereka mendapatkan kenyamanan di dalam berdoa. Tidak lagi di rumah-rumah, tapi ada tempat khusus yang menjadi. Halo. Hai. Baik. Silakan kepada peserta didik yang mau bertanya dari materi yang telah saya sampaikan hari ini. Ya. Digoyang-goyang, tangan di depan, digoyang-goyang, tangan di samping, digoyang-goyang, tangan di samping, digoyang-goyang. Ya, baik. Sudah jelas? Oke. Baik, kalau gitu kepada peserta didik silakan untuk kita mengevaluasi. Siapkan buku tugasnya. Oke. Jangan lupa tulis nama, tulis kelas, tanggalnya ya. Sudah? Nomor 1. Sebutkan dan jelaskan. Sebutkan dan jelaskan 3 peran gereja. Sebutkan dan jelaskan 3 peran gereja dalam dunia menurut ajaran gereja Katolik.
Yang kedua, bagaimana gereja dapat menjalin dialog menjalin dialog yang konstruktif, yang konstruktif dengan dunia yang sekuler. Baik, silakan untuk dikerjakan nanti. Ada yang sudah selesai?
Baik peserta didik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita bernyanyi terlebih dahulu. Hidup ini adalah kesempatan. Silakan untuk berdiri. Adalah hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga taman mekar indah hayu di padang hijau. Demi yang Tuhan mendandangi berbunga di atas tepi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi lega. Baik, peserta didik, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Maka marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sumber segala kehidupan kami, pantaslah kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini karena Tuhan telah melawat dan memberkati kami semua. Dari tadi pagi, siang hingga pada sore hari ini, Tuhan tetap menjaga kami, menuntun kami ke dalam hal yang baik, sehingga kami tetap sehat dan bersemangat di dalam pembelajaran ini. Maka Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu, berkat penyertaan-Mu kepada kami semua di saat kami nanti akan pulang, agar Engkau tetap membawa kami ke dalam kesukaan sejati, membawa kami pulang ke rumah kami dalam keadaan sehat dan selamat, bertemu dengan keluarga yang kami cintai. Biarlah segala sesuatu yang telah kami kerjakan hari ini di dalam pembelajaran, sungguh kami menerimanya dengan baik, menyimpannya dalam hati dan pikiran kami, sehingga di hari esok kami tidak melupakan pengajaran itu, sehingga menjadi bekal untuk introspeksi pribadi kami lepas pribadi, sehingga kami menjadi siswa yang berprestasi, yang mampu membanggakan diri kami, keluarga dan gereja, sehingga kami sungguh bermakna di dalam kehidupan ini. Kami persembahkan kami semua yang hadir di sini hanya ke dalam tangan media Tuhan, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi terlebih dahulu.